Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fitnahan, hoax, dan upaya-upaya rekayasa dari kelompok-kelompok yang ingin melemahkan perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, perjuangan Kiai Haji Dr. Muhammad Abbas Billy, perjuangan Kiai Fuad Riyadi, dan lain-lainnya yang gigih membahas masalah nasab, gigih mendakwahkan kepada masyarakat bahwa Habaib Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus pada kesempatan kali ini kita akan menyoroti banyaknya surat-surat PDF yang menyatakan mengundurkan diri dari Laskar Sabilillah. Sebagaimana diketahui, Laskar Sabilillah ini dibentuk menyusul gerakan dakwah Kiai Haji Imaduddin terhadap terputusnya nasab Habib Ba'alawi dan tersambungnya nasab Wali Songo di luar jalur Ba'alawi. Gerakan ini pada akhirnya adalah gerakan menyadarkan masyarakat terhadap keberadaan Wali Songo, gerakan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya cara-cara dakwah Wali Songo, dan penting juga untuk menjaga peninggalan-peninggalan Wali Songo, kesultanan-kesultanannya, terah-terahnya anak cucunya, manuskrip-manuskripnya, dan bahkan makam-makamnya yang selama ini dibelokkan menjadi Ba'alawi. Sehingga jelas sekali gerakan-gerakan ini, dakwah-dakwah ini akan mengganggu pihak-pihak yang selama ini nyaman dan menikmati posisinya yang tidak terganggu itu. Sehingga tidak heran dalam perjuangan ini banyak sekali pihak-pihak yang ingin melemahkan, menggembosi, bahkan menghancurkan atau menggagalkan gerakan dakwah ini. Berapa banyak video-video hinaan, cacian, makian, video-video tentang Kiai Haji Imaduddin yang diolok-olok, dicaci maki, bahkan diedit dengan cara yang tidak beradab, di luar batas dan norma-norma hukum. Seperti diedit menjadi buronan lah, menjadi tahanan lah, diedit menjadi makanan dan lain sebagainya. Cara-cara ini adalah cara-cara sadis, adalah cara-cara jahat dalam mengcounter dakwah Kiai Haji Imaduddin. Maka kita sudah selayaknya berpegangan kepada wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat rekayasa-rekayasa, membuat fitnahan-fitnahan, membuat hoax-hoax, berita-berita bohong, membuat editan-editan, meme-meme yang sangat sadis itu dengan tujuan menghancurkan. Wa makaru. Tetapi ternyata rencana Allah dalam penjagaannya lebih baik dari mereka. Justru Allah lebih baik penjagaannya kepada mereka yang jadi sasaran itu. Seperti pada kasus beredarnya surat-surat PDF yang menyatakan mengundurkan diri dari Laskar Sabilillah pimpinan Kiai Haji Muhammad Abbas Billy atau Gus Abbas. Jadi surat ini datang secara beruntun, bersamaan, dan menyebar di media sosial. Tetapi setelah diteliti ternyata surat ini identik, memiliki kesamaan yang persis, baik berupa tanda bacanya, marginnya, font yang digunakan, spasi-spasi itu plek atau mirip satu sama lain. Ini yang tidak disadari akhirnya terbongkar.
kurang profesional. Jadi lembaganya berbeda, orang yang mengetiknya berbeda, redaksinya yang seharusnya berbeda, tapi kok sama. Ini kan tidak mungkin. Setiap orang punya selera dan tipe dalam pengetikan. Betul? Tetapi ini seragam, semua sama. Ini sudah bisa dipastikan itu adalah kopi dari dokumen awal. Bagaimana dengan stempel yang ada? Ternyata setelah diteliti, stempelnya itu adalah rekayasa desain grafis. Ya, sekarang membuat stempel itu gampang, di komputer itu online itu bisa. Dengan warna yang ingin dipilih, ungu kah, hijau kah, bisa. Dan cara penempatan stempel pun sangat berbeda dengan stempel asli. Kalau dalam surat asli kita mengetik dulu namanya, kemudian tanda tangan orangnya, kemudian baru stempel. Maka sebagian dari stempel itu biasanya menutupi nama dan tanda tangan. Tetapi dalam surat-surat ini stempelnya rupanya satu printan dengan teks. Sehingga stempel itu tertutupi oleh nama dan tanda tangan. Ini juga kurang profesional. Dan semua surat-surat itu bergaya seperti itu. Itu penelitian dari sisi fisik. Bagaimana dengan isi? Ternyata setelah di cross check pada alamat yang tertera di surat itu, didatangi pada lokasi yang bersangkutan, ternyata tidak ditemukan nama tersebut. Masyarakat pun tidak tahu siapa ini. Pimpinan pondok A, nama pesantrennya B, gelarnya kiai, masyarakat tidak tahu. Ada juga yang namanya benar, tetapi orang bersangkutan tidak tahu tentang Laskar Sabilillah. Jangankan menjadi anggota atau jangankan keluar dari anggota, tahu pun tidak. Saya dan teman-teman Purbalingga Banyumas melakukan penelusuran, ngecek benar apa tidak sih nama-nama itu terdaftar atau pernah menjadi Laskar Sabilillah, benarkah mereka itu kiai haji gitu, benarkah lembaga majelis taklim yang ada di kop-kop tersebut. Nah, dari hasil penelusuran kami sudah ada yang melaporkan, di antaranya dari Purbalingga, yang melaporkan bahwa salah satu dari mereka ternyata ini di Kutasari bahkan tidak tahu apa itu Laskar Sabilillah. Jangankan menjadi anggota atau kapan masuknya menjadi Laskar Sabilillah. Terhadap Laskar Sabilillah sendiri, katanya dia tidak tahu gitu. Kalau tiba-tiba kok ada surat dari yang bersangkutan menyatakan mundur dari Laskar Sabilillah, itu ketemu bidang perkara gitu. Masuk saja belum, tiba-tiba keluar gitu. Bahkan nggak tahu itu, ya nggak tahu apa itu Laskar. Kemudian gelarnya kiai haji itu juga tidak benar. Bukan kiai, bukan haji. Ini bukan hanya satu nama yang bukan kiai dan bukan haji, tapi lebih dari satu nama. Itu dan jauh dari apa yang disebut dengan kiai lah. Masyarakat juga tidak kenal. Di nama-nama di Banyumas sendiri banyak yang tidak kenal kiai haji siapa, itu nggak dikenal di masyarakat. Maka ini jelas-jelas surat ini adalah rekayasa yang dibuat untuk melemahkan Laskar Sabilillah. Oleh karenanya kita tidak boleh langsung serta-merta percaya kepada fitnahan-fitnahan atau hoax-hoax yang dibuat oleh mereka yang merasa terganggu atau kecewa dengan Laskar Sabilillah atau tidak suka dengan dakwahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mereka akan selalu membuat rekayasa-rekayasa. Mudah-mudahan kita selalu jernih dalam berpikir dan tidak ikut-ikutan akhlak mereka dalam merekayasa atau membuat fitnahan. Apa yang kita lakukan adalah fakta dan sesuai data yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitulah seharusnya
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan perjuangan kita demi menegakkan agamanya, demi li'ila'i kalimatillah dan membersihkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.